sangat panjang. Sedikit saya ulas kembali. Saya akan ingatkan lagi bahwa apa sih ilmu tauhid itu? Ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas tentang pengokohan keyakinan yang berdasarkan dalil-dalil, baik itu dalil yang nakli Al-Quran ataupun dalil akli atau al-kauniyah. Sampai kapan? Maka kewajiban kita mempelajari tauhid itu, kewajiban itu belajar tauhid itulah fardu ain, kewajiban masing-masing kita. Mari kita bahas itu. Kemudian mendalaminya, mengajarkannya itu menjadi fardu kifayah. Sampai kita betul-betul merasa puas, merasa tentram, merasa yakin betul bahwa kita itu benar-benar berada pada agama yang benar. Bahwa agama yang kita anut ini, agama yang kita peluk ini, agama yang kita ikut ini, kita yakini itulah satu-satunya agama yang benar. Inna dinna indallahil Islam. Wa ma yabtaghi ghairal Islam dinan fala bulanhi wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mengambil agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama darinya itu, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang celaka. Sampai kita merasa yakin betul demikian. Tapi jangan kita merasa kita sudah menjadi orang yang benar, nanti nggak mau bertobat. Baik, kita lanjutkan. Ya, kemarin terakhir pembahasan kita adalah pembahasan tentang tauhid itu berkisar masalah 6 rukun iman itu. 6 rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar atau takdir. Nah, pagi ini kita akan mempelajari tentang kedudukan tauhid dalam Islam. Pentingnya kedudukan tauhid dalam Islam. Jadi betapa pentingnya tauhid itu dalam amal kita nanti. Pengaruhnya tauhid untuk amal. Pengaruh tauhid untuk amal. Ini sangat penting banget, sangat penting sekali. Min syuruti qubul amal, min syuruti qubul amal. Al-iman wal Islam. Syarat diterimanya amal iman dan Islam. Babuhu, pintu masuknya itu adalah syahadatain. Asyhadatain. Asyhadu an la ilaha illallah
Saya ulang lagi. Sudah jelas? Syarat min syuruti qabul amal, syarat diterimanya amal. Syarat diterimanya amal itu adalah al-iman wal Islam. Jadi syarat diterimanya amal itu adalah iman dan Islam. Babu pintu masuknya itu adalah syahadatain, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan inilah kalimat tauhid itu yang kita pelajari. Jadi kalimat tauhid itu adalah kalimat yang kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalimat tauhid namanya. Ya. Jadi kalau kita bahas dari bawah, orang yang tidak mau mengucapkan kalimat ini, ya, orang yang menolak, yang nggak mau mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia bukan orang Islam, bukan orang beriman. Ya. Maka semua amal-amalnya, semua perbuatannya itu tertolak dalam pandangan Allah nanti. Sebaik apapun dia, kalau dia tidak mau mengucapkan kalimat syahadat ini, maka sebaik apapun, sebanyak apapun kebaikan-kebaikannya tertolak dalam pandangan Allah. Quran surat Al-Furqan 23. Ya. Jadi ada nggak orang kafir yang baik, Pak? Banyak. Yang jujur, yang nggak mau mencuri, yang nggak mau berzina, banyak. Yang dia bersedekah, menolong orang dan sebagainya, ada. Tapi semua ini akidah, ini keyakinan. Semua itu dalam pandangan Allah tertolak nanti. Ini keyakinan. Kita akan belajar tentang tauhid. Kenapa mereka orang-orang yang tidak mau mengucapkan syahadat ini, yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, yang tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabinya, kenapa tertolak? Karena ketika mereka melakukan kebaikan, niatnya itu bukan ingin mendapatkan pahala dari Allah. Orang-orang yang tidak bertuhankan Allah, orang yang menolak kalimat syahadat ini, ketika mereka berbuat baik itu, niatnya itu bukan karena mengharapkan pahala dari Allah. Niatnya apa ya? Macam-macam. Mungkin karena rasa kemanusiaan, rasa kasihan, atau mungkin ingin mendapatkan popularitas ketika dia memberi. Ketika dia memberi bisa jadi karena dia kasihan sebagai rasa kemanusiaan. Saya kemarin dalam aksi itu untuk simpati dengan Palestina itu nggak cukup jadi manusia itu sudah cukup. Sebagai manusia dia pasti nggak akan tega melihat orang dibantai, rasanya begitu. Bisa jadi niatnya cuma itu. Atau ingin mendapatkan popularitas ketika dia memberikan sesuatu. Atau ingin mendapatkan penghargaan, atau ingin dapat suara yang banyak, misalnya itu. Jadi orang-orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kebaikan-kebaikannya itu tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa demikian? Karena amal-amal yang mereka lakukan itu bukan ingin mendapatkan pahala dari Allah. Kedua, ketika mereka takut, ketika mereka tidak mau berbuat keburukan, nggak mau mencuri, nggak mau berzina, nggak mau berbohong. Ada nggak semacam itu orang kafir? Banyak. Itu dilakukan bukan karena takut terhadap azabnya Allah. Gitu. Nah ini sekaligus materi ini mengajarkan kita tentang keikhlasan. Itulah berikhlas namanya. Ketika dia beramal kebaikan, niatnya ingin mendapatkan pahala dari Allah, itu ikhlas namanya. Ketika dia nggak mau melakukan keburukan karena takut terhadap azab Allah, itulah ikhlas namanya. Nah jangan-jangan agak melebar sedikit, jangan-jangan sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi berbuat kebaikan tidak mengharapkan pahala dari Allah. Jangan sampai begitu. Ketika mereka
melakukan satu kebaikan, niatnya bukan mengharapkan pahala dari Allah, sama saja dengan mereka. Sama saja dengan orang-orang yang tidak mau nilainya, maksudnya nilainya. Jadi kalau perlakuannya kita beda nilai. Gitu. Jadi syahadat ini merupakan pintu masuk ke dalam Islam. Dan Islam, iman ini merupakan syarat diterimanya amal. Inilah akidah, inilah kalimat tauhid. Kita lanjut. Sejauh mana kita memahami tentang kalimat la ilaha illallah? Allah ciptakan surga yang begitu indah, yang luar biasa indahnya. Kemudian Allah ciptakan neraka yang begitu dahsyatnya itu. Yang kalau barang dijatuhkan dari atas itu sampai ke dasar neraka itu 70 tahun baru nyampe. Itu cuma untuk kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah ciptakan surga dan neraka itu cuma untuk kalimat ini, yaitu orang-orang yang mau menerima dua kalimat syahadat ini maka akan dimasukkan ke dalam surga. Orang-orang yang menolak dua kalimat syahadat ini akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu betapa pentingnya kalimat syahadat. Nah, sejauh mana kita memahami kalimat syahadat ini? Tentu ini harus kita jawab dengan fenomena yang ada, dengan kenyataan yang ada dari umat Islam ini. Ternyata Bapak Ibu sekalian, orang-orang zaman dulu itu sangat memahami betul tentang kalimat syahadat ini. Sangat memahami betul orang-orang zaman dulu di zaman Rasulullah itu. Satu contoh, ini saya ulang-ulang terus kisah ini, karena ini sebagai pengingat kita bahwa mereka betul-betul memahami tentang kalimat syahadat ini. Ketika Rasulullah SAW itu menyatakan di hadapan orang-orang Quraisy, mengumpulkan, bagaimana kalau aku kabarkan kepada kalian di balik bukit sana ada sekelompok pasukan berkuda yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya padaku? Mereka menjawab, tak pernah sekalipun kami mendengar kau berbohong wahai Muhammad. Artinya orang-orang Quraisy itu semuanya mengakui bahwa Muhammad itu orang yang jujur, yang amanah, yang bisa dipercaya. Kata-katanya itu. Bahkan mereka sendiri yang berikan gelar kepada Rasulullah orang yang bisa dipercaya. Amin. Kemudian Rasul menyatakan lanjutannya, kalau begitu maukah kalian aku tunjukkan satu kalimat yang dengan satu kalimat itu bisa menyatukan seluruh jazirah Arab, mempersatukan kalian semua. Baru di situ Abu Jahal tampil. Jangankan cuma satu kalimat Muhammad, 10 pun kami sanggup. Kalau begitu kata Rasulullah, ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa jawabnya? Kalau itu yang kamu inginkan Muhammad, kamu namanya nantang perang pada kami. Padahal awalnya jangankan cuma satu, 10 pun kami sanggup. Tapi begitu suruh mengucapkan kalimat ini, oh itu kamu namanya nantang perang. Ini bukan berarti si Abu Jahal nggak ngerti tentang kalimat ini, ngerti Pak. Justru karena dia tahu kalimat syahadat ini, maka dia nggak mau. Inilah tipe-tipe orang yang membohongi hati nuraninya. Dia tahu tentang kebaikan, tapi dia nggak mau melakukan kebaikan itu. Bukan karena nggak tahu, ada orang semacam itu. Bukan nggak tahu kalau itu satu keburukan, tapi dia melakukannya. Orang-orang yang tidak mampu menundukkan, mengalahkan, mengendalikan syahwat yang ada dalam dirinya. Abu Jahal itu tahu Pak, paham dengan kalimat ini. Apa itu? Pintu masuk ke dalam Islam. Pertama, jadi syahadat ini adalah pintu masuk ke dalam Islam. Itu yang membuat Abu Jahal. Kalau saya mengucapkan ini berarti saya masuk Islam dong. Yang selama ini dia nggak mau. Bukan nggak ngerti dia. Jadi syahadat ini adalah pintu masuk ke dalam Islam. Jadi ketika orang itu sudah mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka resmilah dia sebagai orang Islam. Haknya dia sama dengan saudara kita yang lain.
Ini kita pahami. Maka perlakuan kita kepadanya, perlakuan kita kepada orang yang sudah mengucapkan kalimat ini harus sama perlakuan kita kepada saudara yang lain. Kalau dia meninggal, kalau dia mengucapkan salam, kita wajib menjawabnya. Kalau dia bersin, kita doakan. Kalau dia sakit, kita jenguk. Kalau dia meninggal, kita mandikan, kita kafani, kita salatkan, kita kuburkan. Haknya sama. Bagaimana kalau orang itu nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat? Selama dia mengucapkan syahadat ini, maka perlakuannya dia sama. Bab urusan dia nggak sholat, nggak puasa itu dengan Allah. Kita sesama manusia punya diatur dengan kita sesama manusia itu diatur dengan perlakuan yang sama. Ya, ketika mereka mengucapkan syahadat punya hak yang sama seperti yang lain. Syahadat tidak boleh dizalimi, tidak boleh disakiti. Pertama, mudah ini, sangat mudah. Kecuali kita tahu persis mereka sudah mengucapkan murtad atau keluar dari agama Islam, maka kita tidak boleh memperlakukannya sebagaimana orang Islam. Yang kedua, apa sih syahadat itu? Kalau ini insya Allah banyak juga, karena mudah. Yang kedua ini agak sulit. Intisari ajaran Islam. Syahadat itu Pak, Bu, ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini inti ajaran Islam. Kalau ininya benar, syahadat ini benar, maka benarlah keislaman orang itu. Kalau pemahamannya terhadap syahadat ini keliru, maka keliru semua keislamannya. Ya Allah, intisari. Cuma dengan satu kalimat. Nanti kalau pembahasan berikutnya insya Allah cuma dengan tiga huruf, 4 kata. Itu menjadi inti ajaran Islam. Menjadi inti dari ajaran Islam. Nanti kita coba bahas pembahasan berikutnya kalau nyampe di pelan-pelan ini. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini adalah inti dari ajaran Islam. Kenapa demikian? Ketika orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka pertama diwujudkan dengan ketaatan, mengabdi, beribadah hanya kepada Allah saja. Inilah disebut dengan ikhlas. Ketaatannya, peribadahannya, pengabdiannya ditujukan hanya kepada Allah saja. Ini bukti daripada kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Sekarang ketika ada orang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, itu sudah masuk Islam. Tapi beribadah enggak dia kepada Allah? Beribadah enggak kepada Allah? Kalau belum beribadah kepada Allah atau semaunya dalam beribadah kepada Allah atau masih mencampur adukan antara ibadah kepada Allah dan ibadah kepada selain Allah, maka rusaklah kalimat la ilaha illallah. Enggak mudah saja. Tempat bergantung, tempat berlindung, tempat memohon, berharap, memohon pertolongan. Disingkat lagi dalam satu ayat itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, mohon perlindungan. Sudah rajin ibadah, rajin sholat, puasa, zakat, haji segala macam, tapi masih bawa gembolan, merasa dilindungi dengan gembolan ini, batal syahadatnya. La ilaha illallahnya batal itu sudah. Saya sering bawa gambar. Sudah rajin ibadah, sudah rajin segala macam, ya. Tapi masih merasa meyakini bahwa ada makhluk yang mempunyai sifat ketuhanan, bisa memberikan rezeki. Kalau zaman dulu
Saya kendaraan ini ngerejekeni, kendaraannya ngerejekeni, pernah dengar itu Pak? Kendaraannya ngerejekeni. Usaha tak joli. Semenjak aku beli kendaraan ini, semenjak aku punya kendaraan ini, rezekiku berlimpah ruah. Merasa yakin bahwa makhluk atau ciptaan itu bisa mendatangkan rezeki. Batalah syahadatnya, batalah seluruh amal-amalnya. Quran surat Az-Zumar. Az-Zumar itu Quran surat Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilal ladina min qablik la in asrakta la yahbatuna amaluka wala takuna minal khasirin. Sungguh telah kami wahyukan kepadamu dan orang-orang sebelum kamu, ini nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Lain asrakta la yahbatuna amaluka, kalau sampai kamu mempersekutukan dan melakukan kesyirikan, hapus semua amal-amalmu. Sholatnya hapus, puasanya sebulan capek, lapar, hapus, gak bernilai dalam mata Allah. Zakatnya hapus, hajinya hapus, gak bernilai. Karena apa? Ada kesyirikan. Ini pentingnya kalimat syahadat. Jadi begitu mengucapkan la ilaha illallah, totalitas pengabdiannya, ibadahnya hanya kepada Allah saja. Muhammadur Rasulullah dalam beribadah mengikuti atau mencontoh Rasul. Kita yakin betul bahwa setiap zaman itu Allah mengangkat seorang nabi, seorang rasul. Walaqad ba'atsa fi kulli ummati rasulin an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. An-Nahl ayat 36. Sungguh pada setiap kaum itu kami angkat seorang rasul untuk menyeru itu ngajak. Sembahlah Allah dan jauhi taghut. Apa taghut? Taghut itu sesembahan selain Allah. Taghut. Itu semua rasul itu punya tugas mengucapkan mengajak la ilaha illallah. Cuman bedanya kalau Nabi Musa Rasulullah. La ilaha illallah. Nuh Rasulullah. La ilaha illallah. Ibrahim Rasulullah. La ilaha illallah. Isa Rasulullah. La ilaha terakhir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ibrahim utusan Allah. Berarti Ibrahim sebagai contoh dalam beribadah kepada Allah zaman itu. Sekarang jangan nyontoh Nabi Ibrahim, nanti nyontoh Ibrahim. Melihat berhala, babat habis tuh. Dulu begitu. Nanti ada pembahasan sendiri tentang itu. Ada tata cara tersendiri kan? Kaifiatnya Nabi Muhammad. Maka mencontoh Nabi Muhammad. Jadi Muhammad Rasulullah adalah ibadahnya mencontoh Rasulullah. Bapak Ibu pernah lihat orang berzikir sampai kesurupan? Dalam video ada kan? Ya. Ibadah itu nggak salah, cuma apa Rasul mencontohkan begitu? Kira-kira begitu bahasanya. Kalau kita lihat orang sedekah, Rasul sedekah nggak? Sedekahnya sambil dilemparkan gitu. Sedekah juga itu, tapi Rasul mencontohkan nggak itu? Nah itu dan sebagainya. Nah, itu contoh. Maka ibadah yang tidak mencontoh Rasulullah tertolak dia. Tertolak. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Itu katakan Muhammad. Jadi Rasul Nabi Muhammad selalu mengatakan, kalau memang kamu mencintai Allah, maka ikuti aku. Jadi cara mencintai Allah mengikuti Rasulullah. Kata begitu. Terakhir yang kedua, yang ketiga, ini baru bahas tentang inti sari ajaran Islam. Panjang Pak, nanti ada pabrik. Ibadah itu mencakup segala aspek kehidupan. Jadi begitu mengucapkan
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka semua aktivitasnya yang terkait hubungannya kepada Allah atau yang kita sering kenal dengan hablu minallah, kepada dirinya sendiri, kepada sesama manusia, yang kita sering kenal dengan istilah hablu minallah. Nah, kalau kita bikin gitu begini kira-kira. Nah ini hablu minallah, hablu minallah. Terhadap dirinya sendiri itu dibangun dengan dasar kalimat tauhid ini. Artinya gimana? Setelah kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka seharusnya makin baiklah hubungannya kepada Allah. Bagaimana baiknya hubungannya kepada Allah? Dia melakukan ibadah kepada Allah tanpa kesyirikan. Kemudian makin baiklah hubungannya kepada sesama manusia, bahkan kepada dirinya sendiri makin baik. Jadi ini yang dikatakan intinya ajaran Islam itu di sini. Jadi syahadat itu betul-betul membentuk, dikatakan syahadat itu merupakan inti sari ajaran Islam, karena syahadat itu sendiri membentuk karakter kepribadian yang taat kepada Allah tanpa kesyirikan, kemudian menjabah Rasulullah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, kemudian membentuk kebaikan dirinya sendiri dan kepada sesama hamba Allah manusia. Maka saya katakan tadi, sejauh mana kita memahami kalimat syahadat ini dijawab dengan fenomena atau kondisi umat Islam yang ada. Sudahkah dia taat kepada Allah? Kalau maksudnya sudah, syahadat tadi sudah masuk. Sejauh mana ketaatannya kepada Allah? Sejauh mana mencontohnya Rasulullah dalam melaksanakan ketaatan? Dan sebagus apa dirinya terhadap dirinya sendiri? Diri sendiri saja. Diri sendiri. Kalau kepada dirinya sendiri belum baik, masih tega kepada dirinya. Ada orang yang tega kepada dirinya? Banyak. Zalim kepada dirinya. Ketika seseorang itu membiarkan dirinya dalam kebodohan itu, tega banget dia dalam. Orang-orang yang membiarkan dirinya dalam kebodohan itu namanya orang tega pada dirinya. Dibiarkan otaknya kosong dari ilmu. Man yuridillahu bihi yufaqihu fiddin, kata Rasulullah. Kalau Allah hendak menjadikan seorang hamba itu baik, dipahamkan dengan agama. Jadi orang yang baik itu bukan orang yang gagah, cantik, banyak, bukan itu. Orang yang faqih terhadap agama. Nah, dia biarkan dirinya itu kosong dari nilai agama, itu kan zalim pada dirinya. Karena yang tega pada dirinya. Orang yang membiarkan dirinya itu tersesat dalam kemaksiatan, itu juga telah tega pada dirinya dan sebagainya. Kalau terhadap dirinya sendiri sudah nggak baik, bagaimana kepada orang lain? Tapi ada kalau orang lain baik, tapi kalau dirinya sendiri nggak baik, malah menghina. Kalau bujuni wong baik, kalau bujuni dewi orang baik, kan sama orang lain baik, sama kita nggak, dirinya sendiri nggak baik, biarkannya dirinya. Wong dimandi, orang lain dimandi, dibersih, dirinya sendiri dibiarkan kotor. Sampai di sini panjang banget Pak, tauhid ini panjang. Nanti ada ini baru yang pertama, poin pertama kedua. Pertama pintu masuk dalam Islam, yang kedua inti syariat ajaran Islam. Nanti yang ketiga adalah dasar-dasar perubahan. Yang keempat adalah hakikat dakwah para Rasul, dan yang kelima fadilah yang besar. Apa mau kita lanjutkan? Sampai sore nanti mau. Lanjut. Saya nggak sanggup. Baik, kita diskusikan dulu. Silakan. Nanti panjang malamnya. Saya ulang lagi supaya menurut bahwa syarat diterimanya amal itu adalah iman dan Islam. Ingat, keyakinan kita. Bersyukur banget Pak, bersyukur banget kita jadi orang Islam itu bersyukur banget. Karena nanti dapat bagian doanya orang Islam. Ya. Kita masih boleh mendoakan selama dia orang Islam. Kalau maksudnya sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal kalau dia bukan orang Islam, nggak boleh kita mendoakan. Doa bayangkan. Nggak boleh. Quran surat Al-Taubah 113. Nggak boleh. Doa bayangkan. 9:1-13. Jadi
Inilah hukumnya jadi orang Islam. Sekecil apapun amal yang kita lakukan, Pak, sekecil apapun amal yang kita lakukan, ketika diterima oleh Allah, itu nanti lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Itulah hukum ajaran Islam. Sekecil apapun amal yang kita lakukan, kalau itu diterima oleh Allah, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi syaratnya diterima ya iman Islam itu. Orang-orang yang sudah gak iman, gak Islam, kemudian apalagi dia sudah meninggal, dia berputus asa dari rahmat Allah. Tapi kalau masih hidup boleh kita doakan. Padahal silakan sambil kita nikmati tehnya. Silakan. Ya silakan. Nikmati teh. Bahwa kita harus mencontoh Rasulullah. Ya. Kalau kita yang Kemana ya? banyak. Ya. Datang. Ya. Masyarakat bisa menimbulkan konflik interest. Dari alatnya pelatihan Menjadi salah satu dari korban. Iya. Mamen. Gesekan utara. Itu mestinya 2. Baik, penyakitnya adalah, penyebabnya adalah ketika orang itu berislam tidak kafah. Padahal perintah Allah, Quran surat Al-Baqarah 108. Ya ayyuhalladzina amanu qulu fi silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, secara total. Jadi parsial, bahasa parsial itu tidak utuh. Memahami Islam tidak utuh. Ini menjadi permasalahan tersendiri, Pak. Al-Baqarah, 208 ya, 208. Maaf. Al-Baqarah 208 ya. 208. Ya ayyuhalladzina amanu dzkhulu fi silmi kafah. Jadi ini menjadi persoalan sendiri ketika orang itu memahami Islam itu tidak formal, tidak formal. Dia memakai sebagian saja. Ya. Jadi kadang-kadang dia menganggap orang lain itu tidak mengikuti sunnah Rasul di satu sisi, sementara dia sendiri tidak mengikuti sunnah Rasul di sisi yang lain. Menghujat itu sunnah Rasul bukan? Padahal ketika kita melihat persoalan, ketika orang itu nggak paham agama tadi di awal tadi, ada banyak orang yang belum paham agama. Solusinya bukan dihujat. Bisa jadi orang yang melaksanakan sholat, misalnya orang melaksanakan sholat itu tidak mengikuti sunnah Rasul, misalnya contoh. Tapi kalau sholat itu sebenarnya masuk ke kiblat, kemudian ya sama dengan rukun-rukun sholat, dia itu sudah Rasul sudah. Contoh yang lain lah misalnya. Ketika orang itu belum melaksanakan sunnah Rasul, bisa jadi dia belum paham terhadap sunnah Rasul. Maka dia butuh pencerahan sebenarnya, bukan gesekan. Begitu. Nah, terjadinya gesekan itu karena hujatan katanya. Islam itu adalah tadi katakan Rasul itu mencontoh Rasul begini, maksudnya dalam nanti ada namanya barat, penolakan kepada keburukan. Itu yang dilakukan Rasul itu berbeda dengan yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Nabi Ibrahim itu memang dibabat habis, berhala itu dibabat habis. Dulu pernah viral, kalau bawa sekalian pernah lihat video, ada seorang yang menendang sajen, sesajen di gunung apa itu? Gunung Kawi. Nah itulah kira-kira. Itu memang betul dia melihat kesyirikan benci, tapi melakukannya itu yang tidak dibenarkan dalam syariat Rasulullah Muhammad SAW dengan menendangnya itu. Bisa dibuka Quran surat Al-An'am 108. Nah ini supaya jelas. Agak panjang ini Pak, lanjut gimana? Jawabannya. Quran surat Al-An'am 108. Bapak sendiri yang baca supaya atau pajibanan. Quran 108. Al-An'am. Inilah efek ketika dia tidak mencontoh Rasulullah dalam memberantas keburukan tadi, termasuk dalam masyarakat 108. Surat 6. Surat 6. Enaknya jadi Ustaz ini bisa nyuruh enaknya. Sambil minum kan. Sudah ketemu Pak Haji? Sudah. Gimana Pak Haji? Yang wala itu ya, wala. Ya. Artinya aja dia tadi.
Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, Nah ini. karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan dapat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Betapa indahnya ajaran Islam itu. Iya. Sampai kepada orang yang musyrik sekalipun, sampai kepada orang penyembah selain Allah pun, kita nggak boleh memaki. Memaki itu nggak boleh. Nggak boleh memaki sembahan mereka. Tuhanmu kok keriting ya, nggak boleh semacam itu. Nanti mereka akan menghujat Allah Tuhan kita dengan hal-hal yang tidak benar. Demikianlah Allah jadikan setiap manusia itu merasa benar terhadap apa yang dia lakukan. Semua manusia itu merasa benar, Pak, terhadap apa yang dia lakukan, sesuai dengan pemahaman dan keyakinannya. Maka ada tata cara Rasulullah SAW itulah dengan cara waktu itu mengadakan sebuah tarbiyah, kajian, belajar di rumahnya Arqam, di Darul Arqam namanya, Pak. Sehingga dengan demikian setelah dia paham, dia akan melepaskan sendiri dari tauhid itu. Dia dengan sendirinya tanpa dipaksa dalam ajaran Islam, la ikraha fid-din. Kota bayar dengan hayu apa yang sama yang kita tahu pengen. Enggak ada paksaan dalam beragama. Sudah jelas jalan yang benar dan jalan yang salah. Dan seterusnya itu. Enggak ada paksaan. Jadi bagaimana orang itu bisa memahami bahwa ini benar, kemudian dia mengikuti kebenaran itu. Dan bagaimana supaya orang itu paham bahwa ini keliru, ini salah, ini musyrik, ini membahayakan untuk amal-amalnya, sehingga dia meninggalkan itu. Begitu. Ada kaifiat antara. Nah termasuk bagaimana tadi Pak Firman katakan, kadang-kadang ada orang yang menghujat bahasanya, ya sampai kemudian itu kadang timbul gesekan tadi. Parsial dalam memahami Islam. Di satu sisi dia sudah yunah, kalau bahasa sudah yunah, sudah mengikuti contoh Rasulullah, tapi di sisi lain dalam beretika dia tidak mengikuti Rasulullah. Nah ini penting. Berakhlakkan akidah, ibadah, akhlak. Bahkan akhlaknya luar biasa Rasulullah. Akhlak Rasulullah itu. Pribadi Rasulullah itu. Rasulullah itu mampu mengalahkan perasaannya itu, mampu mengalahkan perasaannya. Yang pernah saya sampaikan, ketika Rasulullah SAW itu diberi sepiring kurma, masih ingat? Apa? Diberi anggur oleh seseorang. Kemudian dimakannya. Anggur sepiring itu dimakannya habis oleh Rasulullah itu, habis. Padahal ada sahabat-sahabat di sekitarnya ini. Ulahap Rasulullah makan itu. Enak banget. Habis itu senang yang ngasih ini. Waduh, Rasulullah ini keterima banget apa yang beliau berikan. Senang banget yang ini. Kemudian sang pemberi ini pergi, sahabat kan heran. Gak biasa-biasanya kalau Rasulullah makan kurma, biasanya nawar ini kan awalnya dihabiskan. Oh enggak, ini asalnya bukan main. Nanti kalau kalian itu makan jangan nyakiti yang membeli tadi. Kalau kita kadang-kadang jujur itu kan. Pengaruh bojone dhewe jujur kok. Asin tenan. Enggak bisa jaga perasaan. Rasulullah mampu mengendalikan perasaannya. Perasaan asmir itu akan banget. Ditahan. Itu akhlaknya. Jadi kadang-kadang kita melihat orang lain enggak tahan kita lihat perasaan. Ini benar. Kalau bojone dhewe jujur kok. Asinnya bukan main ini. Masalahnya kadang-kadang si istri juga nggak ngerti juga, ditahan nggak ngerti juga, enak pak, enak gitu. Nah ini tiap hari asin kok terus gitu. Sama kita perasaan. Sekali-sekali bu, kalau misalnya kata si suami enak ya dicicipi juga gitu. Asin tenan. Jadi nggak harus dikatakan. Begitulah. Jadi etika ini penting. Ya. Jadi dakwah nas ilallah bil hikmah wal mau'izatil hasanah hatta yang lebih tauhid menbilah. Jadi ngajak manusia kepada Allah dengan hikmah dan penjelasan yang jelas dengan cara yang baik sehingga orang itu akan ingkar tauhid beriman kepada Allah. Begitu. Jadi dengan cara yang baik. Sebenarnya bagus tujuannya itu untuk ngajak para sunnah Rasul, tapi ketika tata caranya tidak baik ya salah. Ada yang lain saya? Jadi inti syariah ajaran Islam ini adalah pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Dan kita harus berkaca pada materi ini kira-kira. Sudah total belum kita dalam melaksanakan penyembahan kepada Allah? Atau masih ada barangkali
Kesyirikan dalam Bulan rumah dari Kristus. masih ada waktu silakan. Kalau tidak ada kita lanjut lagi lagi. Pak Arif. Lanjut ya. Berangkat. Ternyata syahadat itu yang berikutnya adalah titik tolak sebuah perubahan. Dasar perubahan. Jadi Rasulullah SAW itu merubah kondisi, ya. Merubah masyarakat waktu itu dengan kalimat syahadat ini, Pak. Perubahan. Reformasi lah bahasanya. Pola pikir, hati, ini ada dua, keyakinan, perasaan, dan yang ketiga tingkah laku. Nah ini Bapak Ibu sekalian, syahadat itu adalah dasar dari sebuah perubahan. Yakini Bapak Ibu, ini keyakinan, ini akidah. Mengadakan sebuah perubahan atau bahasa kita reformasi yang tidak berdasarkan kalimat syahadat ini, dipastikan dia hanya akan berpindah dari satu jahiliyah satu ke jahiliyah yang berikutnya. Dipastikan begitu. Orang yang ingin berubah, tidak mengikuti aturan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia hanya akan berpindah dari satu kejahiliyahan menuju kepada jahiliyah yang lain. Bapak Ibu masih ingat reformasi kita contohnya misalnya. Tahun berapa kita mulai? 98. 98. Ya. 98 98. Ya. Sekarang 2024. Berapa? 26 tahunan. Apa yang kita peroleh? Makin baik kan? Makin parah. Hancur. Rasulullah SAW itu mengubah masyarakat jahiliyah 23 tahun. Seumuran dengan masyarakat kita. 23 tahun Rasulullah. Di Mekah itu 13 tahun. Itu fokus kepada syahadat. Pada akidah, pada keyakinan. Kemudian di Madinah beliau itu 10 tahun. Berarti 13 tahun beliau itu 13 ya? 23 ya, 23 tahun beliau itu mengadakan reformasi, perubahan pada masyarakat jahiliyah. Luar biasa hasilnya. Kenapa? Berdasar kalimat syahadat ini. Yang pertama dirubah ini pola pikirnya. Cara berpikir. Umat Islam itu, orang yang sudah bersyahadat itu Pak, cara berpikirnya itu jauh menjangkau sampai ke negeri akhirat. Cara berpikirnya. Ini orang yang syahadat itu cara berpikirnya itu jauh sampai ke negeri akhirat. Bapak ingin baik gak? Ingin bagus gak Bapak? Ingin selamat gak? Gak cuma di dunia ini selamat, ingin sampai negeri akhirat ya. Sampai negeri akhirat. Kalau dia ingin selamat, gak cuma di dunia, tanggung kalau cuma dunia. Sampai akhirat dia ingin selamatnya itu. Ingin baiknya. Quran surat Ali Imran 185. Juga 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini yang ada di otak orang Islam itu. Syahadat. Pola pikir ini yang ada di sini ini. Segala yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Semua pasti percaya. Baru kelanjutannya. Hanya pada hari kiamat sajalah disempurnakan amalnya. Siapa yang diselamatkan dari neraka, selamat dari neraka dan masuk dalam surga, sungguh dia memperoleh keberuntungan yang besar.
Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah kehidupan yang memalsukan saja. Jangan dulu merasa sukses di pola pikirnya. Ini yang di sini yang di. Jangan dulu Bapak Ibu merasa sukses sehebat apapun kita. Kalau belum bisa selamat dari neraka, belum masuk surga, jangan dulu sukses. Jadi sukses dalam pandangan Islam, dalam pandangan syahadat, dalam pandangan kita itu, kalau kita sudah masuk surga itu baru sukses itu. Masih banyak alam kubur, masih ada alam kubur, masih ada alam akhirat dengan segala macam peristiwanya. Gitu. Itu pola pikirnya umat Islam. Oh, enggak produktif? Ya enggak produktif kok. Justru orang-orang yang pola pikirnya cuma dunia saja, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu masyadaka. Barang siapa mengabaikan peringatanku, kata Allah di Quran surah ayat 134. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu masyadaka. Sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Ya, sempit hidupnya. Dia cuma batas dunia saja. Inilah Bapak Ibu sekalian, dia harus mengubah pola pikir. Pertama itu harus mengubah pola pikir kita. Kalau kita mau jadi orang baik, mengubah pola pikir ini penting banget apa yang di otak kita. Sering banget saya sampaikan, otak ini kecil lah. Kecil banget otak kita ini. Tapi apa wae bisa kebulung ini? Apa saja masuk ke otak kita, kan sering saya sampaikan begitu. Mobil masuk. Sawah ladang masuk di sini. Dagangan masuk. Apa mah? Pokoknya di sini. Dan tim menentukan. Yang kecil ini menentukan amal kita nanti. Kalau di sini cuma duit, ini duitnya enggak. Ada duitnya enggak? Kalau enggak ada, kayak sibuk saya. Tem esmoni ya. Itu tadi. Gara-gara filsafat waktu adalah uang. Ya, tim esmoni. Segala ada waktu ada uang. Segala macam dieksploitasi untuk mendapatkan uang. Sehingga nanti sholat itu menyia-nyiakan uang. Menyia-nyiakan waktu, berarti menyia-nyiakan uang. Itu kan apa? Otaknya tadi. Pola pikir. Harus kita rubah, Pak. Harus kita berubah. Ini kayaknya panjang. Silahkan kan. Ya. Jadi ini penting banget. Jadi Rasulullah SAW mengubah pola pikir dulu pertama itu. Pola pikir dulu Pak. Coba bayangkan, kan sering saya sampaikan juga. Hijrah, pindah dari Mekah ke Madinah, siap laksanakan. Gak mikir, engkau kerja apa? Gak mikir kayak gitu dia. Tinggal di mana gak mikir. Mas Eko sanggup gak kira-kira? Udah punya toko di sini? Sanggup. Udah sanggup ya, alhamdulillah. Udah punya toko Pindah, di sini, kan? udah punya banyak langganan di sini. Ya, kemudian tiba-tiba ada perintah untuk pindah ke satu tempat. Siap. Yang di sana nanti mau kerja apa nggak ngerti, tinggal di mana nggak ngerti. Kira-kira gimana? Nggak sanggup. Siap. Sanggup lah. Yang terbangun dari kalimat syahadat. Hanya untuk menyelamatkan akidah, Pak. Mikir-mikir kamu. Ini pola pikir menentukan. Karena Pak, mereka cara berpikir sukses itu adalah akhirat nanti. Kalau bisa selamat dari neraka dan masuk dalam surga adalah sukses. Pola pikir kita begitu. Maka kita beramal apa saja, beramal saja. Selama itu bisa menyelamatkan kita dari neraka, bisa menyebabkan kita masuk dalam surga. Nah itu. Udah dapat iklan juga. Begitu. Nah orang-orang kafir kan nggak begitu tadi kan? Kalau dia berbuat kebaikan kan nggak ingin selamat. Allah bagiku, ya aku nggak terlalu gila-gila amat sama surga. Kan begitu ada orang. Saya sih nggak gila-gila amat sama surga, gitu kan? Nah, alhamdulillah kita berdoa kepada Allah tadi. Nggak kepingin dia masuk surga. Malah kadang-kadang ejek. Di neraka nanti malah macam-macam. Jadi pola pikir ini penting. Sukses itu bukan di dunia, tapi sampai ke negeri. Cara berpikir ini. Kalau kita bisa selamat dari neraka, masuk ke dalam surga, baru itu yang dikatakan sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia itu hanya kesenangan yang memasukkan. Betul-betul memasukkan. Pak Haji Banan kalau cuma mau beli daging kambing,
bisa beli 3 kambing, 4 kambing, tapi makan nggak boleh banyak-banyak. Darah tinggi. Pak Haji Rahmatan saya kasih ikan betul nggak boleh makan daging merah katanya. Padahal kalau kita beli daging merah banyak kan bisa. Itulah kehidupan dunia. Pak Haji Rahmatan nggak boleh makan daging merah, tapi daging mateng boleh. Itulah dunia. Kalau cuma beli gula bisa berkarung-karung, tapi nggak boleh makan gula banyak-banyak. Bahkan makan beras pun rasanya nggak baik-baik, ya nggak bagus-bagus. Makanya talas, bisa rebut. Itulah kehidupan dunia. Kehidupan yang memperdaya, memaksakan. Itu pola pikirnya umat Islam. Ya, kita bagaimana dalam kondisi semacam ini kita memperbanyak amal bisa menyelamatkan kita dari neraka masuk dalam surga. Nggak apa-apa sekarang nggak boleh makan gula banyak-banyak, tapi nanti di surga. Nah itu harapannya itu. Nggak apa-apa sekarang nggak boleh makan daging kambing banyak-banyak, cuma lihat aja orang yang boleh kambing, nggak apa-apa, cuma bantuin nanti dikorban. Nggak apa-apa nggak boleh, tapi nanti di surga tunggu, saya akan puasa. Habisin. Orang yang beriman itu Pak, orang yang bersahadat ini, orang yang wawasannya jauh menjangkai sampai ke negeri akhirat itu, ya, orang semacam ini optimis Pak, optimis. Gak ada rokok di sana. Orang yang beriman itu optimis Pak. Pak Haji Bahan, mungkin nggak mau nambah lagi kira-kira? Mau nambah lagi kira-kira mungkin nggak? Nambah apa, Pak? Ya nggak tahu pokoknya. Optimis. Kayaknya sudah nggak mungkin kalau sekarang ini. Mungkin. Kayaknya nggak mungkin. Tapi kalau Allah berkehendak bisa saja Pak. Andaikan mungkin nggak bisa menikmati dengan sempurna, tapi masih ada harapan nanti di akhirat. Lah kalau orang kafir gimana? Kalau orang kafir sudah miskin, Kafir lagi. enggak, ada pesimis dah pokoknya lah gitu. Udah jelek, Jadi orang yang miskin, beriman itu kafir. optimis banget, optimis banget. Karena apa? Jangkauan pemikirannya sampai ke negeri akhirat. Begitu Pak. Nah, ini baru pola pikir. Keyakinan, perasaan belum. Amal tingkah laku. Sudah siap ini. Silakan mungkin saya buka kesempatan untuk ya tanya jawab tentang apa yang bab kedua ini, yaitu merupakan dasar dari perubahan. Jadi perubahan itu kalau Bapak Ibu sekali ini mengadakan perubahan, bertolaklah pada atau berdasarlah pada kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Yang orientasi hidupnya hanya kepada Allah. Orientasi perubahan itu hanya kepada Allah, bukan dunia. Kalau dia cuma mengubah dunia ini bahaya. Makanya bangun jalan kadang-kadang yang seharusnya 10 drum dari sini sampai ke sana cuma 2 drum yang 8 drum masuk. Karena orientasi hidupnya cuma ingat. Dan pada hari kiamat sajalah disempurnakan amal. Sekecil apapun, ini orang yang beriman, sekecil apapun yang kita dapat ditanya oleh Allah, akan ditanya oleh Allah. Sekecil apapun, sekecil apapun akan ditanya oleh Allah. Itulah orang-orang yang mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi ini. Sekali lagi saya katakan ini menjadi dasar, ya. Apa tauhid ini menjadi dasar sebuah amal. Syarat keterimanya amal, kemudian ternyata tauhid ini mengubah kehidupan kita, itu masuk dalam Islam, kemudian menjadi intisari ajaran Islam dan menjadi sebuah perubahan. Masih ada beberapa poin nanti insya Allah kalau Allah berkehendak pertemukan kita akan bahas pada pertemuan ini. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum